Hebatnya catur di situ luar biasa, tim-timnya di Mekah dan Madinah dan di bandara untuk penjemputan kedatangan ataupun kepulangan semuanya sudah tertata oleh tim-tim yang di sana. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat-sahabat Catur Travel dimanapun Anda berada. Di sini di ruang podcast bahagia, saya akan menemani seluruh sahabat catur sebagai host kita pada kali ini. Dan yang mana kali ini kita mendapati salah satu tamu yang luar biasa sekali, yang mana beliau jauh-jauh datang dari Arab Saudi. Dan yang pastinya buat sahabat-sahabat catur, beliau ini adalah salah satu mutawif atau tour guide Catur Travel yang pastinya tidak asing bagi jamaah yang mungkin sering berangkat lewat Catur Travel. Beliau adalah Ustadz Abdul Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz Muiz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah. Ana bi khair kadzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ustadz Muiz, saya panggil namanya antum karena memang terbiasa pakai namanya Ustadz Muiz ya, Ustadz ya. Iya. Ustadz Muiz, jenengan di Indonesia sampai kapan nih, Ustadz? Insyaallah 1 minggu lagi. Heeh. Kami insyaallah kembali ke Arab Saudi. Kembali ke Arab Saudi nggih, Insyaallah. kembali berkhidmah kepada masyarakat, kepada jamaah-jamaah umroh, Insyaallah. kepada Khodimul Haramain gitu, Ustadz ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Muiz, di sini di ruang podcast bahagia, pastinya ini banyak masyarakat yang mungkin akan bertanya-tanya nih terkait dengan jenengan, kegiatan jenengan di sana sebagai mutawif dari Catur Travel. Sebelumnya Ustadz Muiz mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu kepada masyarakat yang saat ini sedang menonton. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat catur atau masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya dan Jawa Timur ya tentunya. Salam kenal dari saya, nama saya Abdul Muiz dan panggilan saya Muiz Al-Haramain yang tinggal di Kota Makkah Al-Mukarramah, yang mana saya sendiri tinggal di sana mulai tahun 2009 dan alhamdulillah saya terjun menjadi tour guide atau mutawif mendampingi jamaah selama beribadah di Mekah dan Madinah mulai tahun 2016. Dan kami kenal dengan travel catur mulai tahun 2019. 2019. Iya. Iya, luar biasa Ustadz Abdul Muiz. Tadi jenengan sudah menyampaikan bahwasanya jenengan dari 2016 ya Ustadz ya. 16. Itu sudah ada di Mekah, di Arab Saudi. Itu sudah mulai kegiatan mutawif Ustadz ya. Sudah Betul. mutawif ya. Betul. Nah, kemudian di 2019 jenengan kenal dengan Catur Travel gitu Betul. Ustadz ya. Nah, bagaimana sih Ustadz awal mula nih jenengan bisa berkenalan dengan Catur Travel sampai jenengan ini bisa sampai di 2000 dari 2019 ke 2026 ini bisa terus bersama dengan Catur Travel. Monggo Ustadz. Terima kasih. Awal mulanya kami melihat memang catur dari pelayanannya, catur luar biasa. Dari tim-timnya yang di Mekah dan Madinah dan bandara. Karena semua travel kadang-kadang yang pernah saya bawa sebelum-sebelumnya itu kadang-kadang tidak ada tim handlingnya di bandara. Jadi mutawif plus handling plus jemput jemaah dan kadang-kadang nyampe ke hotel saya juga plus tim check-in hotel. Betul. Jadi kadang-kadang tidak ada tim-timnya. Nah, hebatnya catur di situ luar biasa, tim-timnya di Mekah dan Madinah dan di bandara untuk penjemputan kedatangan ataupun kepulangan semuanya sudah tertata oleh tim-tim yang di sana. Berarti ketika di sana
jenengan memang fokusnya adalah sebagai mutawif saja, Betul. tidak rangkap jabatan, gitu. Seperti itu. Karena jadi pelayan atau mendampingi jemaah, sekalian kami membantu para jemaah dan kami juga bisa beribadah. Siap, luar biasa. Ustadz Muiz, selama Ya. jenengan berada di Haramain ya, kota Mekah dan Madinah, dan juga selama jenengan mendampingi jamaah-jamaah umroh khususnya dari Catur Travel, apa yang jenengan rasakan selama jenengan menjadi mutawif ini? Bagaimana sih Ustadz menjadi mutawif itu rasanya seperti apa? Mungkin bisa sambil di-sharing pengalamannya jenengan kepada masyarakat atau sahabat-sahabat catur. Monggo Ustadz. Baik, sahabat catur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mendampingin para jemaah khususnya travel catur, Masya Allah, memang catur ini dari Indonesia sudah ada pendamping atau sudah ada tour leader dan tour leader yang sudah pengalaman. Jadi kami mendampingin, kami dengan tour leader itu kerjasama. Ketika di bandara kedatangan ataupun nyampe ke Madinah, dalam hal program-program di Madinah dan di Mekah, umrohnya di Mekah, dan tur leadernya ziarahnya, ziarah Mekah, ziarah Madinah, itu kami kerjasama sehingga para jamaah catur ini di sana itu bisa fokus beribadah di Madinah dan di Mekah, semuanya bisa dibimbing dengan aman dan terkendali. Jadi apabila ada sesuatu yang kurang maksimal, mungkin jemaah ada yang pengen begini, jadi kami bisa atasin dengan tour leader. Semuanya bisa dimusyawarahkan sama tour leader bagaimana baiknya dan bagaimana jemaah itu fokus ketika beribadah di Madinah Al-Munawwarah ataupun di Mekah. Masya Allah. Berarti dengan komunikasi yang baik, bermusyawarah yang baik, sehingga itu memudahkan jenengan sebagai mutawif. Betul. Dan juga bekerja sama dengan tour leader untuk memutuskan, oh ini harus seperti apa. Begitu nggih Ustadz nggih? Betul. Luar biasa. Ustadz Muiz, jenengan sebagai mutawif di Catur Travel ini kan dari 2019 ya Ustadz ya? Betul. Kira-kira sudah berapa sih Ustadz jumlah mutawif yang dimiliki oleh Catur Travel? Insya Allah kurang lebih sekitar 35 mutawif atau pendamping bagi jemaah catur sendiri. Kurang lebih 35 Ustaz. Kurang lebih 35 Iya. ya. Dan itu apakah dari berbagai background atau latar belakang Ustaz ya? Dalam artian apakah semuanya ini mereka, kan setahu saya mutawif ini rata-rata orang Madura Ustaz. Betul. Nah, apakah mutawifnya catur ini orang Madura atau mungkin ada dari daerah lain Ustaz? Kalau kayaknya Madura semua kayaknya. Gitu ya. Banyak Madura semuanya. Iya. Siap. Ustaz Muiz, ini kita berbicara terkait dengan ibadah umroh Ustaz. Betul. Mungkin banyak sebagian atau masyarakat ya yang menganggap bahwasannya ketika jenengan ke tanah suci ini ya kan, itu kita fokuslah beribadah ya, fokus beribadah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sih Ustaz secara realita saat jamaah ini tiba di tanah suci, apakah memang harus diforsir untuk beribadah atau bagaimana Ustaz? Biasanya jenengan sebagai mutawif untuk mengarahkan jamaah-jamaah dari catur ini. Baik. Kami ketika kedatangan dari Indonesia, kami jemput dari bandara. Dari sana kami sudah atur semua jemaah dan koper sama tour leadernya. Terus berangkat ke kota Madinah. Nanti kami jalankan program-program yang dari travel. Nanti selain program-program dari travel itu kami musyawarahkan dulu sama tour leader bagaimana jemaah ini untuk fokus beribadah, atau mungkin ada tambahan city tour dan lain sebagainya. Jadi kami sebagai mutawif kami ngikutin apa kata tour leader. Karena tour leader yang tahu jemaah dari sini. Kadang ada jemaah mungkin jemaahnya pengen begini, kadang jemaahnya kurang sehat. Jadi melihat kondisi jemaah dulu untuk mengadakan, atau misalnya sholat malam mungkin bangun jam 2 mungkin, atau
mungkin mengadakan kajian lah, menerangkan tentang keutamaan kota Madinah 10 menit 15 menit. Nah, jadi kami musyawarah dulu sama tour leader, sama tour leader. Oke, kami lanjutkan dan melihat kondisi para jemaah. Gitu ya. Ya berarti kondisi jamaah ini adalah salah satu prioritas utama yang jenengan nanti akan pastikan terlebih dahulu apakah keseluruhan jamaah ini apakah rata-rata tua semua kah Iya, atau betul. mungkin kebanyakan yang masih muda dan lain sebagainya, sehingga itu adalah faktor penentu Ustaz ya. Iya. Kegiatan apa saja nanti yang saat di sana, karena bagaimanapun juga umroh ini adalah ibadah fisik Ustaz ya, Betul. yang mana mungkin di sana buat sahabat-sahabat catur mungkin yang tidak biasa berjalan berpuluh-puluh kilometer ya kan ya. Iya. Itu nanti di sana pastinya ada namanya tawaf, kemudian ada sa'i juga, yang mana itu kurang lebih berapa kilo Ustaz kira-kira kalau dari tawaf dan total tawaf dan sa'i ini Ustaz kira-kira? Sekitar 6. Hampir ya Ustaz ya. Iya. Seperti itu ya. Baik, Ustadz Muiz, ini juga banyak seringkali jamaah rasakan juga ketika jamaah umroh pertama kali datang ke Tanah Suci. Hal apa sih Ustadz yang biasanya Ustadz Muiz ketahui, kesalahan-kesalahan awal dari mereka ini apa saja Ustadz, ketika mereka mungkin baru saja datang, mungkin entah di kota Madinah dulu, misalnya dia di Madinah terlebih dahulu, atau mungkin bahkan dia berumroh terlebih dahulu misalnya. Apa sih Ustadz rata-rata kesalahan pertama bagi jamaah-jamaah mungkin yang baru ke dua kota suci ini di Mekah dan Madinah Ustadz? Monggo. Baik. Sebetulnya selama kami mendampingin para jemaah catur, dari kesalahan sebetulnya kami tidak melihat dari kesalahan para jemaah. Namun biasa karena beliau mungkin masih baru, ya mungkin beliau masih memberikan pendapat. Oh bagaimana Ustadz kalau begini Ustadz, bagaimana kalau begini. Nah, jadi mereka itu memberi pendapat, nanti kami ambil semua pendapatnya dan saya ambil satu pendapat yang sekiranya lebih baik bagi para jemaah dan bagi kami untuk memudahkan beribadah di sana. Iya. Berarti lebih banyak jamaah ini apa ya istilahnya pengen tahu lah ya Ustadz ya. Betul. Dengan bertanya kepada jenengan sebagai mutawif ya Ustadz saat itu. Betul. Ustadz Muiz, banyaknya jamaah kita yang juga berangkat, mungkin ada jamaah catur ini yang it's first time ya, atau yang pertama kali dia berangkat umroh dengan catur travel, kemudian saat melihat Ka'bah, ya biasanya orang pertama kali melihat Ka'bah itu kayaknya nangis. Sebenarnya apa sih Ustadz yang dirasakan dalam hati kita Ustadz kalau misalnya kita baru pertama kali melihat Ka'bah Ustadz? Baik. Saya pernah tanya sama para jemaah ketika masuk ke area Ka'bah, mereka itu karena mereka menangis, mereka sedih karena mereka selama hidupnya ada di Indonesia, sholat menghadap kiblat, mereka itu tidak pernah melihat Ka'bah sesungguhnya. Nah begitu nyampe ke depan Ka'bah, mereka langsung bercucuran air mata. Karena memang cita-citanya para jemaah itu ingin melihat Ka'bah sesungguhnya, kan di sana ada tempat-tempat mustajab, doa-doa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah para jemaah bersungguh-sungguh dan benar-benar menyesali dosa-dosa mereka dan banyak-banyak berdoa, zikir, baca Al-Qur'an, sholat dan di sana karena juga melihat dari pahalanya yang begitu besar sekali. Jadi mereka sungguh-sungguh. Kadang-kadang Ustadz, jemaah sudah umroh kadang kan capek Ustadz. Setelah umroh nyampe ke hotel, mereka itu kadang-kadang udah ganti ihram. Kalau bawa ihram 2, berangkat lagi Ustadz. Pengen megang Ka'bah, pengen cium Ka'bah, dan pengen sholat di Multazam, pengen doa di sana. Karena kata mereka itu, kapan lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi saya minta kepada Allah? Kapan lagi saya bertaubat? Kapan lagi? Karena mereka berpikir bahwa hidup kita tidak tahu kapan berakhir. Masya Allah. Sehingga ya itu yang ya
yang tergerak sehingga tiba-tiba nangis. Betul. Padahal kita itu apa ya istilahnya, tidak memprediksi ya. Betul. Wah, saya bakal nangis nanti saat itu. Tapi itu tiba-tiba mengalir dengan sendirinya Ustadz ya, air mata Iya. kita ya, Masya Iya. Allah. Ustadz Muiz, di balik kegiatan jenengan sebagai mutawif Ustadz ya, adakah Ustadz rasa kelelahan mental mungkin atau kerinduan dengan keluarga yang ada di rumah Ustadz selama jenengan menjadi mutawif? Baik. Dibilang rindu Ustaz. Karena antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau dibilang lelah, ya lelah, tapi menjadi lillah Ustaz. Karena sudah terbiasa dalam mendampingi para jemaah. Jadi misalnya ada jemaah sakit, jemaah minta tolong pencet lift, jemaah minta bantu didampingin sholat, itu sudah biasa Ustaz. Jadi kami ya memang sudah kerjaannya seperti itu, tidak ada kata lelah. Alhamdulillah menjadi lillah Ustaz. Berarti dari lelahnya jenengan dalam mendampingi jamaah Catur Travel ini, alhamdulillahnya menjadi lillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ustaz Muiz, mungkin dari berbagai macam jamaah ya dari Catur Travel ini pastinya jenengan mendapatkan macam-macam ya, bervariasi jamaah ini Betul. yang luar biasa sekali, mungkin ada yang rewel dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz Muiz jenengan menghadapi jamaah-jamaah yang mungkin dalam tanda kutip agak rewel, atau mungkin sering komplain dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin ada yang sakit, atau mungkin bahkan yang tersesat. Nah ya kan karena kota Mekah ini kan luas. Ya. Kadang orang keluar dari pintu apa, masuknya dari pintu apa, kan gitu. Monggo Ustadz Muiz, bagaimana cara Baik. menangani mereka? Ketika ada jemaah yang komplain tentang hal apapun yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka kami hanya nyabar-nyabarin dan kami mengingatkan bahwa kita ini kesini ini untuk ibadah. Misalnya komplain untuk makan, kita di sini bukan cari makanan yang enak. Jadi kita kesini mau beribadah. Jadi makan enak atau hotel yang nyaman itu jangan dicari itu kesini. Kata saya itu kesana itu mencari pahala. Artinya di sana itu kita harus terima apa yang didapat. Itu sudah Allah takdirkan. Jadi walaupun tidak seperti apa yang kita mau, walaupun kita mau ini dari Indonesia, ternyata nyampe ke Arab Saudi, nyampe ke Mekah dan Madinah tidak sesuai harapan, itu sudah takdir Allah. Kami ingatkan seperti itu. Kita berterima kasih saja kepada Allah. Itu sudah rezeki kita, itu sudah ketentuan Allah. Insya Allah semuanya apa yang kita korbankan dari Indonesia sampai ke Mekah dan Madinah itu Allah akan ganti rezeki yang paling banyak dan pahala yang berlimpah ruah untuk mengatasi jamaah yang sering-sering komplain. Terus ya biasa Ustadz untuk cari mau anting ke sana, ke pasar, ke sana, ke sini itu biasa. Tapi buat saya udah biasa. Jadi saya sudah siap Ustadz. Bukan siap 24 jam, tapi pas waktu itu saya siap ngantar lah. Misalnya jemaah butuh ini, butuh itu, saya siap. Karena di sana itu tidak kenal dengan malam dan siang. Jadi malam kayak siang Ustadz. Jadi jam berapapun kadang-kadang jemaah Ustadz tolong dibelikan obat, tolong ini ada jemaah sakit. Jadi harus siap Ustadz ya. Jadi saya sampaikan ke jemaah 24 jam saya siap untuk mengawal atau melayani para jemaah ketika butuh saya. Kalau enggak di WA enggak dijawab, ditelepon kata saya. Jadi saya siap untuk melayani. Siap. Berarti tidak usah khawatir ya buat sahabat-sahabat catur yang mungkin berumroh dengan Catur Travel. Beliau salah satu mutawif kita, Ustadz Muiz ini meyakinkan bahwasanya beliau siap 24 jam kapan saja dan di mana saja. Jenengan mungkin membutuhkan sesuatu, mungkin Ustadz Muiz tidak sempat untuk membuka WhatsApp, tidak sempat membuka chat.
jenengan sempatkan mungkin untuk menelpon Ustaz Muiz ya, Betul. seperti itu nggih. Ustaz Muiz, jenengan kan juga sudah lumayan lama nih di Arab Saudi Ustaz. Iya. Khususnya di kota Mekah dan Madinah. Pastinya Ustaz ada tempat-tempat yang menurut jenengan ini hidden game lah. Iya. Hidden games itu ibaratnya tempat yang menurut jenengan, oh ini nyaman buat saya mungkin untuk bertafakur atau merenung, atau mungkin ada tempat-tempat lain yang mungkin masyarakat Indonesia saat ini belum ketahui nih. Ya mungkin yang Ustadz Muiz saat ini saya sering kesini loh Mas, cuma ya nggak banyak orang tahu. Mungkin bisa disampaikan Ustadz. Tempat-tempat sejarah maksudnya. Iya. Memang yang biasa dikunjungin para jemaah itu kalau di Madinah, selain dari Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Khandaq, dan biasanya ke percetakan Al-Quran, di sana mendapatkan hadiah satu Al-Quran dari pemerintah Arab Saudi, dan juga bisa berkunjung ke Jabal Mahnik, melihat situasi di sana, karena melihat ada mobil bisa jalan sendiri dengan kuasa Allah di sana, bukan ada mahniknya, tapi dengan izin Allah mobil atau bis bisa jalan sendiri di sana. Selain itu, Ustadz, bisa jamaah biasanya ya, tapi nggak semuanya jamaah sih, mengunjungin sumur Azak dan sumur, lupa saya ini, yang dulu pernah airnya itu termasuk menjadi air dimandikan untuk jasad Rasulullah. Gharas, di sumur Gharas. Sumur Gharas. Iya, biasanya jemaah ke sana ngambil air juga. Jadi biasanya ke sana jemaah city tour tambahan, mungkin ke Jabal Mahnik dan percetakan bisa mampir di sana. Begitu Ustaz. Siap. Jadi mungkin buat sahabat-sahabat catur yang pengen ke sumur Gharas ya, bisa langsung nanti ngomong sama Ustadz Abdul Muiz. Pak, insya Allah nanti akan diantarkan Ustadz ya. Siap. Siap. Ustadz, selama jenengan menjadi mutawif catur travel Ustadz ya, pastinya ada banyak background masyarakat yang berangkat, baik dia pejabat, baik dia itu bahkan mungkin artis atau mungkin pemuka agama. Siapa sih Ustadz yang paling pantas untuk berangkat umroh, atau siapa sih yang bagi jenengan Ustadz yang menurut jenengan pantas untuk melaksanakan ibadah umroh sih Ustadz? Karena biasanya Ustadz ya, kadang ada ngapunten dari beberapa podcast kita sebelumnya ya, itu ada yang bahkan dia tidak punya harta apapun tapi itu diundang Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Nah itu sebetulnya pantas tidak pantasnya itu memang, kalau memang takdir Allah panggil, walaupun orang itu tidak punya apa-apa, kalau sudah takdirnya sampai ke kota suci Mekah dan Madinah, bisa sampai Ustaz. Iya. Jadi Allah itu tidak melihat karena orangnya kaya raya ataupun pejabat ataupun orang tani, pedagang dan lain sebagainya. Tapi memang kalau sudah takdir Allah panggil, seperti apapun keadaannya sampai ke sana Ustaz. Subhanallah. Berarti memang itu adalah panggilan Ustaz ya. Betul. Panggilan dan undangan dari Allah. Siapapun orangnya, pastinya jika dia terpanggil, insya Allah Allah akan cukupkan gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz Muiz, ini ada yang sempat bertanya juga Ustaz terkait dengan kegiatan jamaah umroh saat berada di Arab Saudi. Selama jenengan menjadi mutawif dari Catur Travel Ustaz, ya, jenengan pastikan mendampingi city tour ya Ustaz ya, baik di kota Madinah maupun di kota Mekah. Mungkin kalau dengan catur ini kemana aja sih Ustaz city tournya, di Madinah ini kemana saja, kemudian di Mekah kemana saja, dan pastinya untuk musim 1448 ini kan kita ada city tour kota Taif Ustaz ya. Bagi yang jamaah berangkat di program 12 hari ke atas nih Ustaz. Mungkin bisa sambil di sharing kepada masyarakat, kepada sahabat-sahabat catur, kemana aja sih city tournya catur ini, monggo Ustaz. Baik, sahabat catur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
yang biasa kami dampingin para jemaah, dan insya Allah tahun ini awal musim ini biasanya City Tour Madinah, yaitu pertama ke Masjid Quba. Di sana sholat 2 rakaat karena pahalanya di sana sama dengan 1 kali umroh. Dari situ kita ke Masjid Qiblatain, melewati Masjid Qiblatain dan melewati Masjid Khandaq atau Sab'a Masajid. Terus setelah itu kita menuju ke kebun kurma atau pasar kurma. Di sana kita bisa melihat kurma seperti apa ya. Kalau kita mau beli silahkan di sana. Jadi motowib itu atau tour leader mengarahkan ke sana, dibawa ke sana, bukan untuk semuanya harus beli, tapi dikasih pilihan. Yang mau beli silahkan, yang nggak mau beli silahkan, nggak apa-apa. Yang penting masuk aja ke dalam, bisa nyicipi, halal Ustaz. Jangan ambil begini, jadi ngambil satu-satu, halal Ustaz. Nah, terus di sana sekitar 30 menit langsung ke Jabal Uhud Ustaz. Melihat perjuangan Rasulullah di Jabal Uhud. Bagaimana perjuangan Rasulullah di sana ketika pertempuran antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy pada tahun ketiga Hijriah di sana. Jadi diterangkan semuanya ke jemaah di sana, sekaligus ziarah ke paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Mungkin setengah jaman di sana. Setelah itu karena kebanyakan jemaah ini paket arba'in atau bukan, itu pengennya sholat duhurnya di Masjid Nabawi. Karena mereka pengen pahalanya sholat duhurnya di Masjid Nabawi. Dari Uhud cepat-cepat pulang, nyampe ke hotel insya Allah adzan duhur dan mereka siap-siap untuk menuju masjid. Itu di Madinah Ustaz. Kalau di Mekah, city tournya yaitu pertama ke masjid Jabal Sur, tempat singgahnya Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Di sana setelah Jabal Sur terus ke Padang Arafah, tempat wukuf jamaah haji tanggal 9 Dzulhijjah Ustaz. Setelah Padang Arafah terus ke Ji'rana, ngambil mikot bagi jemaah yang mau umrah. Yang nggak umrah nggak apa-apa, yang penting ikut ke sana. Mungkin kan kurang sehat karena kemarinnya mungkin umroh, jadi umroh kedua kalinya di sana Ustaz. Kan pertamanya kali ngambil dari Madinah itu ngambil di Masjid Bir Ali. Nah, jadi keduanya ngambil di Masjid Ji'rana. Setelah itu pulang dari sana melewatin Jabal Nur Ustaz. Tidak turun di sana Ustaz, cuman ditunjukin di sana bahwa di sanalah, di Jabal Nur lah pertama kali Rasulullah menerima wahyu. Setelah itu pulang ke hotel Ustaz, siap-siap makan siang dan sholat duhur bersama. Setelah itu berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh kedua Ustaz. Seperti itu Ustaz. Jadi rangkaian city tournya seperti itu ya sahabat-sahabat catur ya, luar biasa. Kalau yang ke Taif itu kemana aja Ustaz biasanya? Kalau ke Taif biasanya Ustaz pertama kali ke Masjid Abdullah bin Abbas. Di sana apa itu Ustaz? Masjid Abdullah bin Abbas. Di situ ada makam Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Dimakamkan di sana. Ya. Dan beliau seorang yang alim Ustaz dari bidang fikih, dari ilmu-ilmu yang lain, paling alim Ustaz. Mulai di umur 10 tahun sudah beliau itu sudah berdampingan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi para jemaah itu ke sana, sholat di sana dan sekaligus ziarah di sana Ustaz. Setelah Masjid Abdullah bin Abbas, maka para jemaah Ustaz menuju ke tempat pabrik atau parfum, penyulingan minyak bunga mawar menjadi minyak wangi di situ. Setelah itu mungkin para jemaah mau makan di sana Ustaz, merasakan makanan khas kota Taif yang disebut dengan nasi mandi Ustaz. Jadi para jemaah makan di sana Ustaz, nasi mandi. Setelah itu para jemaah mungkin mau ke kereta gantung Ustaz, mungkin kurang bahagia masih kecilnya, bisa naik kereta gantung mungkin di sana, beli tiket sendiri di sana mungkin, atau mungkin nanti disampaikan oleh peraturan tour leader dengan motowibnya berapa nanti untuk beli tiketnya di sana. Setelah itu menuju ke Masjid Qarnul Manazil untuk ngambil mikot lagi. Iya, jadi umroh ketiga Ustaz. Ngambil mikotnya dari Masjid Qarnul Manazil. Dari sana langsung didampingin oleh tour leader dan motowib, dibimbing niatnya, langsung
pulang ke hotel Ustaz. Sampai mungkin maghrib, setelah Isya baru berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah ketiga. Seperti itu, Masya Ustaz. Allah. Ya, jadi rangkaian ibadahnya itu sudah jelas Ustaz ya, sudah Betul. tertata, dan juga nanti sahabat-sahabat catur pastinya akan langsung didampingi oleh mutawif yang luar biasa dan pastinya sudah tersertifikasi seperti itu. Betul, Ustaz. Ustaz Muiz, jenengan sudah bertahun-tahun ya, bertahun-tahun berada di Mekah dan Madinah, Ustaz. Apa nasihat bagi masyarakat Indonesia, mungkin bagi mereka yang belum atau menunda untuk beribadah umroh? Monggo Ustaz, mungkin bisa disampaikan. Baik sahabat catur, khususnya masyarakat Surabaya dan Jawa Timur khususnya, kita apabila ada niatan untuk beribadah umroh, kita jangan ditunda-tunda, ya, karena ketika kita ada niat, itu sudah panggilan Allah. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung kita berangkat. Insya Allah apapun yang kita kurbankan atau kita tinggalkan, Allah jaga dan Allah akan ganti. Berapapun habisnya kita umroh ke sana, Allah akan ganti yang lebih baik daripada yang kita bawa bekal ke sana. Maka mari kita ajak keluarga kita, saudara kita, mungkin yang sudah punya niatan berangkat ke sana, kita ajak bagaimana mereka itu saudara kita, tetangga kita bisa secepatnya bisa beribadah di kota Mekah dan kota Madinah. Masya Allah, luar biasa. Baik. Jadi buat sahabat-sahabat catur, silahkan langsung habis ini yang setelah menonton podcast saya dengan Ustadz Muiz, langsung mendaftarkan diri kalian semuanya di Catur Travel, Ustadz ya. Karena Iya. pastinya jenengan akan mendapatkan pengalaman umroh yang luar biasa dengan umroh keluarga bahagia, Ustadz ya. Betul. Seperti itu ya. Ustadz Muiz, sebelum terakhir Ustadz, Ya. setelah jenengan pulang di Indonesia nih Ustadz ya, Ya. apa yang jenengan rindukan di dua kota tersebut, di Mekah dan Madinah? Baik. Setelah saya sampai di Indonesia, Ustadz, dalam beberapa hari tinggal di Indonesia, saya sudah teringat karena sudah lama di sana, Ustadz. Seperti seperti negara sendiri lah. Jadi karena sudah terbiasa di sana, saya jadi ingat ketika umroh dan ziarah kepada Rasulullah. Bahkan ketika saya di sini ikut selawatan, ada selawatan gitu, teringat Ustadz, teringat di Madinah, merasa rindu kepada Rasulullah. Siapapun yang sudah pernah ke Madinah, Ustadz, insya Allah ada kerinduan dalam hatinya untuk sampai lagi ke sana, Ustadz. Apalagi saya, Ustadz, yang sudah lama di sana. Benar, kadang tidak terasa air mata bercucuran, Ustadz. Teringat ke sana, ingin segera ke sana, Ustadz. Tapi ketika lama di sana, pengen pulang, Ustadz. Sampai pulang ke sini, nggak 1 bulan, pengen balik lagi, Ustadz. Berarti memang sama-sama saling membuat rindu, Ustadz ya. Betul. Seperti itu. Baik, Ustadz Muiz, ini yang terakhir Ustadz. Apa menurut Ustadz Muiz, apa makna sesungguhnya menjadi tamu Allah menurut Ustadz Muiz pribadi? Monggo, Ustadz. Baik. Menjadi tamu Allah itu kita harus dari sinilah, dari Indonesia. Kita memang harus benar-benar niat kita harus luruskan niat kita. Ketika kita benar-benar ingin menjadi tamu Allah, kita luruskan, kita semata-mata karena Allah. Jadi kita ke sana ingin mencari ridho Allah dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Jadi insya Allah kalau kita sudah lurus niatnya dari sini, dari Indonesia sampai ke sana, insya Allah Allah kasih kemudahan, kelancaran dalam beribadah di sana, insya Allah. Dan semua amal yang kita kerjakan di Madinah dan Mekah itu insya Allah akan menjadi dikabul oleh Allah, akan diterima menjadi umrah yang mabrur insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa Ustadz Muiz. Ustadz Muiz mungkin bisa disampaikan atau mungkin silakan Ustadz Muiz mengajak buat sahabat-sahabat catur yang mungkin saat ini sedang menonton Ruang Podcast Bahagia untuk berangkat umroh bersama catur, Ustadz. Monggo. Baik. Bisa pakai bahasa Madura, bisa pakai bahasa Arab, atau bisa di mixing, Ustadz. Monggo, silakan. Baik,
sahabat-sahabat catur dimanapun Anda berada, di Jawa Timur khususnya, Surabaya, Madura, Taritan Sateje, dimanapun Anda berada, Nyereng, segera kalau sudah ada niatan, kita langsung segera daftar ikut travel catur agar kita cepat berangkat. Kenapa? Karena catur ini prosesnya cepat, aman dan terpercaya dan cepat berangkat. Di mana-mana sudah ada agen-agen catur. Di Madura, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumeneb sudah ada. Jadi segera Tritan Seteje bisa daftar ke agen-agen catur yang sudah tersedia di kota-kota Anda sudah ada, ataupun di Surabaya khususnya Jawa Timur, monggo kita langsung segera daftar. Insya Allah tahun ini 1448 Hijriah ini insya Allah kami sebagai mutawib, sebagai pelayan tamu-tamu Allah dengan teman-teman saya di sana akan melayani semaksimal mungkin dalam beribadah di dua kota suci Mekah dan Madinah insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Muiz sudah Ya, sama-sama. jauh-jauh datang dari Arab Saudi ke sini dan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang podcast bahagia dan berada di tengah-tengah kita semua dengan sahabat-sahabat Catur Travel. Demikian sahabat-sahabat Catur Travel dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak buat Ustadz Muiz yang sudah berkenan untuk hadir pada edisi ruang podcast bahagia kali ini. Dan sekali lagi buat sahabat-sahabat Catur Travel, kita tutup untuk acara podcast bahagia ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta. Dengan catur pasti berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.